Hai teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel saya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang 3 aplikasi keamanan Android. Nah, di sini kita nih harus wajib tahu pentingnya menjaga keamanan data di smartphone kita. Nah, untuk itu saya akan mengenalkan 3 aplikasi keamanan yang harus ada di smartphone teman-teman. Yang pertama itu adalah aplikasi AppLock. Lalu yang kedua adalah aplikasi Find My Device, dan yang ketiga yang terakhir yaitu aplikasi Ghostly Privacy Browser. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama aplikasi AppLock. Nah, aplikasi AppLock ini memiliki fitur yang berbeda dengan aplikasi Find My Device. Kali ini, aplikasi untuk mengamankan hadir sebagai aplikasi yang mengunci semua folder dan data-data kita yang ada di ponsel canggih berbasis Android. Nah, lalu kegunaan dari aplikasi AppLock itu sendiri sebenarnya ada banyak, tapi di sini saya merangkum jadi 3 yang paling penting. Jadi yang pertama itu ada menjaga privasi, lalu yang kedua menjaga kerahasiaan file-file dokumen, dan yang ketiga menjaga setting aplikasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan tampilkan tutorial tentang cara install aplikasi AppLock di smartphone kita dan juga cara penggunaannya. Oke, baik teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan daripada aplikasi AppLock. Nah, ini sebelumnya saya download dulu di Play Store. Nah, ini saya install. Saya pilih yang ini ya, install. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, oke teman-teman, ini sudah selesai di download, kita langsung klik buka. Nah, di sini mereka langsung tampilkan ya, dari aplikasi langsung tampilkan untuk membuat pola pembuka kunci baru. Jadi kita masukkan pola, terserah pola dari teman-teman. Lalu kita konfirmasi ulang polanya. Nah, ini kita klik setuju dan mulai saja. Nah, sudah seperti ini. Jadi nanti di sini dia akan tampilkan aplikasi dari teman-teman, aplikasi yang ada di smartphone teman-teman semua, dan ada gambar kunci di sini, ada gambar kunci yang terbuka seperti ini. Ini tandanya bahwa aplikasi-aplikasi tersebut belum dikunci menggunakan aplikasi AppLock. Nah, ini teman-teman bisa pilih ini aplikasi mana yang teman-teman mau kunci. Nah, misalnya saya pilih aplikasi Instagram, saya langsung klik icon yang buka kunci ini. Lalu ini dia minta untuk izinkan, jadi kita klik izinkan saja. Kita klik yang AppLock di sini. Nah, ini kita izinkan pelacakan penggunaan. Setelah sudah, dia minta izinkan lagi yang kedua. Kita klik izinkan, lalu kita perbolehkan izin. Nah, seperti ini. Misalnya kita mau ke aplikasi Instagram, coba kita cek apakah sudah terkunci atau belum. Kita klik. Nah, otomatis terkunci aplikasi Instagram. Kalau misalnya mau buka, teman-teman masukkan pola kunci yang tadi. Nah, dia muncul seperti ini. Lalu di sini saya akan jelaskan lagi fitur-fitur dari aplikasi AppLock. Nah, ini dia meminta untuk memasukkan email
Jadi pada saat kita lupa kata sandi, kita lupa pola, nah itu dia bisa mendapatkan saran. Jadi dia bisa mereset ulang kata sandi dengan mudah jika kita lupa kata sandi atau pola. Tapi di sini saya lewat saja. Kalau misalnya teman-teman mau, silakan. Justru ini adalah fitur yang memang paling aman di saat teman-teman lupa kata sandi atau pola. Saya klik jangan sekarang. Oke. Lalu misalnya teman-teman mengunci aplikasi lain juga boleh. Di sini kita lihat di bagian lindungi. Nah, lindungi ini ada beberapa, jadi ada pengaturan pengaktifan. Kita klik dulu di sini. Nah, di sini kita bisa ubah pola buka kunci yang tadi sebelumnya. Kita bisa ubah pola. Lalu di bagian sini kita buat pola terlihat. Jadi misalnya ketika kita gambar, itu polanya itu terlihat. Kalau misalnya kita kasih off ya, berarti polanya itu tidak terlihat. Lalu sentuh getar. Jadi getarkan ketika menggambar pola. Nah, lalu ini kita bisa ganti dengan kata sandi. Misal teman-teman tidak suka pola, kita bisa ganti dengan kata sandi. Ini dia minta atur kata sandi baru. Seperti itu, misalnya saya masukkan kata sandi baru. Ya. Lalu klik centang seperti ini, kita masukkan lagi. Nah, sudah jadi. Lalu ini ada iklan. Nah, seperti ini ya. Jadi sekarang saya bukan pakai pola, tapi saya pakai kata sandi. Nah, ini kita bisa ubah kata sandi, lalu petunjuk kata sandi, lalu keyboard acak, sentuh getar, seperti itu. Kita lihat lagi di sini ada pengaturan keamanan yang tadi meminta email itu. Teman-teman bisa langsung klik, lalu kunci sedikit cari juga bisa. Lalu selfie penyusup. Jadi misalnya ada orang yang ingin memaksa untuk membuka aplikasi yang teman-teman kunci tapi tidak tahu nih kata sandinya apa atau polanya apa, dia langsung otomatis foto. Misalnya orang tersebut memasukkan kata sandi salah, berarti dia langsung foto. Itu bisa juga teman-teman. Nah, ini kita bisa langsung on atau off. Ini kita izinkan saja, tidak apa-apa. Nah, lalu di bagian umum, nah umum ini dia ada fitur lain juga, jadi bukan cuma sekedar mengunci aplikasi atau mengamankan data. Dia juga bisa buat mode hemat daya, lalu proteksi canggih, lalu izinkan keluar singkat, lalu kunci kembali setelah layar menyala, seperti itu. Lalu di bagian sini juga ada icon kamuflase, jadi dia akan samarkan icon Applock sebagai icon lain, seperti itu. Lalu ada keyboard acak. Nanti itu keyboardnya itu diatur secara acak untuk mencegah orang lain mengintip guna memastikan keamanan kata sandi. Lalu ada sampul, lalu ada animasi. Seperti itu saja. Ini juga bisa nih, ada game juga, ada bersihkan, lalu ada pemacu. Misalnya saya klik pemacu, dia bisa mempercepat ponsel kita. Nah, seperti itu. Oke, baik, demikian langkah-langkah dari penggunaan aplikasi Applock. Langkah-langkahnya itu sangat-sangat mudah untuk teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih.
Oke, baik teman-teman, itu tadi cara install dan juga cara penggunaan aplikasi AppLock di smartphone kita. Dan selanjutnya saya akan lanjut ke aplikasi yang kedua, yaitu aplikasi Find My Device. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi Find My Device untuk mengamankan ponsel pintar ala Android dengan aplikasi satu ini. Find My Device merupakan salah satu aplikasi pengaman HP Android yang menjamin data pribadi. Jadi dia ini bisa menemukan handphone kita, misalnya handphone kita hilang atau jatuh di mana, kita bisa mencari handphone kita menggunakan aplikasi Find My Device. Nah, lalu kegunaan aplikasi Find My Device ini, yang pertama, melacak keberadaan smartphone yang hilang. Lalu yang kedua, mengunci smartphone dari kejauhan, lalu menghapus data dari kejauhan, dan juga putar musik dari kejauhan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menginstal dan juga langkah-langkah penggunaan daripada aplikasi Find My Device. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan, cara install daripada aplikasi Find My Device. Nah, ini kita langsung ke Play Store. Kita lihat di sini, kita cari Find. Nah, ini Find My Device. Kita pilih yang ini. Pilihan dari Google ya, teman-teman. Lalu kita install. Kita tunggu sampai proses instalasinya itu selesai di smartphone kita. Oke, ini sudah. Saya langsung klik buka. Nah, ini teman-teman bisa pilih mau login sebagai tamu, ya, mau login sebagai tamu atau sebagai ini kita masukkan email kita. Nah, ini saya lanjutkan dengan sebagai Marni ya, pakai email saya. Ini saya masukkan kata sandinya dulu. Nah, oke. Saya sudah masukkan kata sandinya, lalu saya klik masuk. Ini teman-teman wajib harus pakai email milik teman-teman yang memang teman-teman sering pakai ya, atau sering ingat. Ini saya langsung izinkan hanya saat aplikasi digunakan. Oke. Nah, ini saya ada 2 perangkat yang terhubung, tapi yang saya gunakan ini smartphone ini Galaxy A10. Nah, ketika kita klik icon ini handphone kita, dia langsung menampilkan lokasi terakhirnya itu di mana. Lokasi handphone kita itu terakhir itu di mana. Nah, lokasi saya itu ternyata ada di sini, teman-teman. Ada di sini. Dan ini teman-teman pastikan kalau ini lokasi teman-teman itu dalam keadaan aktif ya. Nah, seperti itu. Lalu misalnya teman-teman juga bisa login dari nah, ini juga teman-teman bisa login di laptop atau komputer. Teman-teman masukkan email, kata sandi, lalu langsung browsingnya itu Find My Device, nanti langsung muncul. Misalnya handphone teman-temannya itu hilang atau teman-teman tidak tahu nih keberadaan handphone teman-teman, nah bisa langsung pakai itu. Nah, ini kita klik di sini. Nah, di sini ada beberapa nih fitur. Ada putar suara, lalu amankan perangkat. Misalnya teman-teman mau putar suara bisa ya, saya putar suara, saya klik putar suara, tapi ini dalam volume yang besar, jadi kita lihat nih. Nah, seperti ini. Nah, dia akan otomatis tuh putar suara dari perangkat kita. Nah, seperti itu. Lalu misalnya teman-teman mau mengamankan perangkat, bisa juga kita klik yang ini.
Nah ini nanti langsung ditambahkan pesan atau nomor telepon, jadi bisa kirim pesan atau nomor telepon Anda yang dapat dihubungi kepada siapapun yang menemukan perangkat kita nih. Bisa juga tuh. Jadi nanti pesannya itu ditampilkan di kunci layar. Bisa seperti itu. Lalu ini hapus perangkat juga tidak bisa ya. Kecuali ini teman-teman login dari laptop. Oke, jadi ini penggunaannya sangat-sangat mudah sekali untuk aplikasi Find My Device. Ini teman-teman juga bisa ganti akun, ganti nama perangkat. Nah, seperti itu. Oke, sekian cara penggunaan dari aplikasi dari aplikasi Find My Device. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke aplikasi yang terakhir, yaitu aplikasi Ghostery Privacy Browser. Nah, aplikasi pengaman handphone untuk mengamankan data pribadi saat mencari informasi di internet. Kali ini aplikasinya hadir dengan sebutan Ghostery Privacy Browser. Aplikasi ini memiliki fungsi yang sama dengan DuckDuckGo Search and Stories. Nah, penggunaan aplikasi Ghostery Privacy Browser memungkinkan pengguna untuk mendeteksi dan mengontrol JavaScript, tag, dan pelacak untuk menghilangkan bug JavaScript dan beacon yang tertanam di banyak halaman web yang memungkinkan untuk pengumpulan kebiasaan browsing pengguna melalui HTTP cookie serta berpartisipasi dalam bentuk pelacakan yang lebih canggih seperti sidik jari kanvas. Nah, ini kegunaan yang pertama, dia itu pemblokiran. Jadi, memblokir skrip pelacakan pihak ketiga yang digunakan oleh situs web untuk mengumpulkan data tentang perilaku pengguna untuk tujuan periklanan. Lalu yang kedua, secara terus-menerus melakukan kurasi pustaka skrip yang mengidentifikasi saat skrip pelacakan baru ditemukan di internet dan secara otomatis memblokirnya. Lalu yang ketiga, membuat daftar putih situs web tempat pemblokiran skrip pihak ketiga dinonaktifkan. Lalu yang terakhir, aplikasi Ghostery Privacy Browser ini bisa melaporkan semua paket pelacakan yang terdeteksi. Nah, baik teman-teman, saya akan menunjukkan tutorial untuk cara install dan juga cara pakai aplikasi Ghostery Privacy Browser. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan dari aplikasi Ghostery Privacy Browser. Ini sini saya install dulu, saya coba download di Play Store. Saya cari di sini Ghostery Privacy Browser. Lalu saya pilih install. Kita tunggu sampai proses penginstalan selesai. Nah, oke, di sini sudah berhasil diinstal. Kita langsung klik buka. Nah, dia langsung muncul ke halaman awalnya seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa mencari informasi. Nah, dia langsung muncul seperti ini. Jadi teman-teman bisa mencari informasi atau mungkin nonton film. Kan ada tuh di beberapa website ilegal yang menampilkan film-film yang mereka ambil juga ilegal. Nah, itu website itu kan biasanya penuh dengan iklan dan sebagainya macamnya itu. Nah, itu teman-teman bisa pakai aplikasi ini kalau tidak mau terganggu dengan iklan. Jadi ini otomatis dia memblokir iklan lah, lalu memblokir tracker. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Nih ada take a tutorial, bisa klik start. Nah, ini teman-teman bisa lihat tutorialnya di sini. Kita klik next saja. Seperti ini. Lalu teman-teman bisa lihat di bagian
ini bisa upgrade juga, teman-teman bisa upgrade. Lalu di bagian ini juga upgrade plain juga ada berbagai macam pilihan varian. Di sini ada yang basic free, lalu ada yang plus, lalu ada premium. Nah, plus premium ini dibayar ya teman-teman. Plusnya ini harganya $3,99, premiumnya juga $8,99, tapi mereka menambahkan fitur-fitur. Kalau misalnya premium ya dapat semua fiturnya, kalau plus ya dapatnya cuma sampai yang application ad blocking. Lalu kalau free basic ya dia cuma blocking tracker browser, lalu dia cuma block iklan ya. Lalu di sini juga cuma custom blocking preference. Seperti itu saja. Jadi misalnya saya go home ya, saya coba masuk ke satu aplikasi yang memang, bukan satu aplikasi tapi satu website yang memang di situ dia menampilkan film-film ilegal. Saya klik yang bagian atas sini ya, saya klik misalnya mau nonton film kartun. Nah, lalu kita klik yang masuk ini. Jadi sebenarnya cara kerjanya juga sama kayak Chrome ya, tapi Chrome itu kita masuk di websitenya itu, banyak iklannya sekali. Nah, ini saya coba cari ulang film kartun. Dia masuknya ke sini. Nah, ini teman-teman, jadi langsung ada seperti ini ya. Saya masuk biasanya yang websitenya itu, nah yang munculnya seperti ini, yang alamatnya seperti ini, jadi ada angka-angka. Nah, ini biasanya di dalam website ini banyak sekali iklan yang muncul ya. Coba kita klik saja, kira-kira aplikasi ini bisa tidak memblokir iklannya. Nah, ini lihat, tidak ada yang namanya iklan-iklan yang muncul. Biasanya iklan muncul di atas ini, lalu di bawah ya, ini tidak ada muncul. Coba saya cari website lain lagi, misalnya website nonton film juga sama. Nah ini salah satu website juga yang memang saya sering kunjungi. Nah, ini websitenya ini penuh dengan iklan lah. Saya klik. Nah, biasanya website ini tampilkan iklan-iklan di atas. Kalau misalnya ini kan kita buka dari aplikasi Ghostery Privacy Browser. Coba kita buka dari Chrome. Nah, ini saya sudah buka, memang dari Chrome ya. Saya cari ulang. Dramaku, masuk. Nah, ini website yang sama, saya klik. Nah dia langsung minta dramaku.name ingin mengirimkan notifikasi kepada Anda. Ini saya sarankan lebih baik tidak usah ya. Tidak usah, karena dia tuh akan mengirim semacam iklan-iklan juga sama. Jadi lebih baik kita blokir saja. Nah, ini teman-teman, saya coba masuk di salah satu drama. Saya coba nonton di salah satu drama, dia langsung muncul tuh. Ada iklan, lalu ada ini untuk mengirim notifikasi. Ini saya blokir saja. Nah, dia muncul nih seperti ini.
ada iklan-iklan lah, judi online, nah sebagai macam. Nah, coba saya klik kembali, kita masuk lagi misalnya di sini. Nah, dia langsung otomatis ke Play Store untuk mendownload Lazada. Ya, itu tidak baik sama sekali. Seperti itu. Jadi saya lebih sarankan untuk pakai aplikasi Ghostery ini. Oke teman-teman, sekian informasi saya tentang 3 aplikasi keamanan untuk handphone Android. Jadi semoga konten ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.